Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang Raja Jenggala yang bernama Raja Raden Putra. Dia hidup damai bersama ratunya yang sangat cantik dan seorang selir. Selir dari Raden Putra mempunyai sifat iri kepada sang ratu, dikarenakan sifat sang ratu yang baik dan rendah hati kepada semua orang, dan semua orang menyukai sang ratu. Selir Raden Putra mempunyai niat jahat untuk menyingkirkan sang ratu dari istana. Suatu hari, Selir datang kepada tabib istana untuk meminta bantuannya dalam rencana jahatnya. Keesokan harinya, Selir pun berpura-pura untuk jatuh sakit. Dan Raden Putra pun meminta tabib istana untuk merawat sang Selir. Hai tabib, apa penyebab sakit dari selirku? Tanya Raden Putra. Lalu tabib pun berkata, Mohon maaf yang mulia, ternyata penyakitnya dikarenakan makanan selir telah diracun oleh sang ratu. Mendengar hal itu, Raden Putra sangat murka. Tanpa meminta penjelasan dari sang ratu, dia meminta tabipati kerajaan untuk mengusir dan membunuh ratu. Sesampainya di hutan, Pati tidak tega untuk membunuh sang ratu. Dia melepaskan sang ratu di tengah-tengah hutan. Dan sebelum kembali ke kerajaan, Patih memotong seekor kelinci agar Raden Putra percaya bahwa darah itu adalah darah sang ratu. Ternyata ratu yang dibuang dari istana tanpa raja ketahui tengah mengandung. Ratu tinggal di hutan dan akhirnya melahirkan seorang anak yang sehat dan juga tampan. Dia diberi nama Panji Laras. Panji Laras tumbuh besar. Dia juga suka membantu ibunya untuk mengumpulkan kayu bakar. Suatu hari, ada seekor burung elang yang tiba-tiba menjatuhkan sebutir telur. Dan Panji Laras pun membawa telur tersebut untuk dirawat dengan sebaik-baiknya sampai menetas. Waktu berlalu, telur ayam yang dia temukan telah menetas dan menjadi seekor ayam jantan yang perkasa. Ayam ini ternyata bukan ayam biasa. Setiap hari dia selalu bersuara, Kukuruyuk. Tuanku adalah Panji Laras. Rumahnya adalah di hutan. Dia adalah putra dari Raden Putra. Kukuruyuk. Dikarenakan setiap hari mendengar itu, Panji Laras bertanya kepada ibunya, Ibu, siapakah Raden Putra itu? Lalu ibunya pun menceritakan semua apa yang telah terjadi selama ini. Panji Laras pun sangat terkejut mendengar cerita dari ibunya. Lalu Panji Laras pun meminta izin untuk pergi ke istana. Selama dalam perjalanan, banyak orang yang ingin mengadu ayam kepada Panji Laras, dan ayam Panji Laras pun selalu menang. Kehebatan tentang ayam Panji Laras sampai juga ke istana. Mendengar hal itu, Raden Putra meminta Patih untuk mengundang Panji Laras ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Raden Putra pun berkata, Hai anak muda, aku yang akan menantang ayammu dengan ayam kerajaan. Kalau ayammu menang, kamu akan mendapatkan setengah dari kerajaan. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan merawat ayam kerajaan seumur hidupmu. Mendengar itu, Panji Laras pun menyanggupinya. Akhirnya kedua ayam bertarung dan tak berapa lama ayam Panji Laras dapat mengalahkan ayam sang Raden. Melihat itu, Raden Putra pun berpikir bahwa ayam itu bukanlah ayam biasa dan anak ini bukanlah anak dari kalangan biasa. Di saat Raden Putra ingin bertanya, tiba-tiba ayam Panji Laras pun bersuara, Tuanku adalah Panji Laras. Rumahnya adalah di hutan. Dia adalah putra dari Raden Putra. Kukuruyuk. Betapa terkejutnya Raden Putra mendengar itu semua. Segera dipanggillah sang Patih.
Apa benar itu semua, Patih? Lalu Patih pun menceritakan semua kepada Raden Putra. Dan tanpa diduga, Tabib pun menceritakan semua kejahatan Selir kepada sang ratu. Mendengar itu, Raden Putra meminta Patih untuk memenjarakan Selir seumur hidupnya. Dan Raden Putra meminta sang ratu untuk kembali ke istana. Dia pun mengakui kesalahannya kepada sang ratu. Akhirnya mereka pun hidup berbahagia untuk selamanya. Pesan moral dari cerita Panji Laras yaitu yang pertama, berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, seperti sang ratu dan Panji Laras yang selalu berbuat baik dan penuh kasih sayang, yang akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, sabar dan tidak mudah menyerah. Meskipun menghadapi banyak masalah, sang ratu dan Panji Laras tetap sabar dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, kerja keras dan ketekunan. Panji Laras dengan sabar merawat ayam-ayamnya dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Ini mengajarkan anak-anak bahwa kesuksesan datang melalui kerja keras dan ketekunan. Yang keempat, keberanian dan kepercayaan diri. Panji Laras berani untuk berpartisipasi dalam pertandingan di istana. Keberanian dan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Panji Laras memberikan contoh kepada anak-anak untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan dan percaya pada kemampuan mereka sendiri. Yang kelima, kepatuhan dan penghormatan kepada ibunya. Meskipun Panji Laras hidup sederhana dengan ibunya, dia tetap menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan kepada ibunya. Dia mendengarkan nasihat ibunya dan tidak pernah melawan atau bertindak kurang sopan. Panji Laras juga sering membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka, serta mengajarkan anak-anak untuk saling tolong-menolong. Yang keenam, sikap rendah hati. Saat Panji Laras datang ke istana untuk bertanding ayam, dia tidak bersikap sombong meskipun ayamnya lebih unggul dalam pertandingan. Dan ini mengajarkan agar anak-anak mempunyai sikap rendah hati dan tidak sombong. Yang ketujuh, menghargai orang dewasa dan keluarga. Ketika akhirnya Panji Laras bertemu kembali dengan ayahnya, dia tidak menunjukkan amarah atau dendam meskipun sebelumnya terpisah dari keluarganya. Sebaliknya, dia menghormati ayahnya dan menerima keadaan tersebut dengan baik. Ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya memaafkan dan tetap menghargai keluarga meskipun ada perbedaan atau masalah.